Rizky 2R menyusul dengan menikahi Hersa Rahayu Julianti Sabtu akhir pekan kemarin di Bandung. Tudingan tak mau kalah pun langsung muncul. Selain itu, duda satu anak ini menikahi Hersa dengan mas kawin perhiasan emas 12 gram. Akhir pekan kemarin, jagat media sosial lagi-lagi disesaki beragam berita viral, baik yang menyasar kehidupan selebriti maupun berita-berita lainnya. Berita-berita tersebut kian ramai diperbincangkan lantaran menjadi sorotan warganet. Mulai dari heboh Siti Badriah menangis usai dikunci suami di kamar mandi, hingga indahnya kerlap-kerlip ratusan ribu lilin hiasi GBK saat jemaah gereja Tiberias lakukan ibadah kebaktian Natal. Dan inilah sederet berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet. Heboh Siti Badriah menangis usai dikunci suami di kamar mandi. Pasca viral video memarahi sang istri dengan kata-kata kasar. Kini muncul video lain saat Christiana Baharudin memperlakukan sang istri Siti Badriah secara tidak semestinya. Ya, Christiana kedapatan mengunci Siti Badriah di kamar mandi. Mirisnya, alih-alih segera membuka pintu kamar mandi, ayah satu anak itu justru terlihat senang dan bahkan terus menertawai sang istri yang menangis ketakutan. Coba Mana lihat sini, coba lihat Mami mana mukanya. Mana, coba lihat mukanya. Oh cantik Mami, oh Mami cantik. Gua kunciin di WC, nggak nyadar. Kamu takut di WC sayang? Kamu takut ya? Kan bisa. Oh dia mah bukan Enggak, lagi. aku anaknya pendiam banget, gak pernah bercanda. Enggak, dia tuh emang jahil banget orangnya. Terus kayak emang jahil banget. Ya suka ngehibur lah kalau kadang-kadang di rumah lagi bete segala macam gitu. Kadang-kadang suka, kan kalau cewek kan ada apa ya, ada kemudian ya sih namanya. Happy lah, Ya alhamdulillah happy, senang. bisa masih menjalani sampai sekarang dari awal. Masih bisa sama-sama, masih sama aja, gak berubah. Enggak, jangan sampai. Iyalah. Pokoknya Happy saling lah, support intinya lah. mah saling support satu sama lain. Cerita Dewi Sandra dan sang suami selesaikan konflik, tak pernah keluar rumah saat bertengkar tuai sorotan. Rumah tangga Dewi Sandra dan sang suami Agus Rahman diketahui sangat harmonis dan jauh dari kabar miring. Terbaru, pasangan yang telah 12 tahun lebih mengarungi bahtera rumah tangga ini membagikan tips dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, khususnya ketika bertengkar. Ya, Dewi mengaku ia dan suami sama-sama tidak boleh meninggalkan rumah saat mereka bertengkar, karena problem yang ada di dalam rumah harus diselesaikan di dalam juga, dan bukannya di luar rumah. Lantas, apa yang dikagumi Dewi Sandra dari sang suami saat menghadapi dirinya yang tengah emosi? Mulai sekarang, kamu punya masalah sama aku punya masalah sama kamu. Nggak ada yang kabur dari rumah. Keluar, maksudnya kabur tuh keluar. Iya, keluar dari rumah. Keluar tuh maksudnya muter-muter, bukan kabur as in kabur beneran kabur, enggak. Kita selesaikan. Kamu butuh waktu untuk tenangkan diri, silahkan. Kamu ambil air wudhu, kamu sholat, kamu mau ngapain, silahkan. Tapi jangan melangkah keluar dari rumah ini. And I think this is the problem of most pernikahan adalah mereka berusaha mencari solusi di luar rumah. Ya. Sedangkan if the problem is solve the problem inside gitu. Kalau masalahnya dengan pasangan kita, ya kita duduk gitu. Memang harus dibicarakan, harus dikeluarkan unek-uneknya. Tapi harus belajar juga sih untuk supaya bukan dengan emosi, tapi belajar bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ya. Karena Mas Agus selalu, oke, talk to me. Apa sih yang kamu ngerasain? Dan dia, oke. Terima, udah terima aja.
Pandai-pandai bersyukur ya. Ternyata itu salah satu kunci untuk bisa menampilkan sebuah senyuman di wajah. Meskipun kita lagi diuji sama Allah, tapi kalau kita bersyukur, iya ya Allah tuh nggak mungkin zolim kan sama manusia. Iya ya Allah tuh pasti ada untuk kita. Jadi hati ini insya Allah kalau tenang terus yakin, ya udah happy. Insya Allah life is good. Pengakuan Kiki Saputri mengaku siap dengan perceraian sebelum menikah dengan Hairi. Komika Kiki Saputri menceritakan hal yang ia pikirkan dan pertimbangkan secara matang sebelum memutuskan mantap menjadi istri Muhammad Hairi yang menikahinya pada akhir Januari lalu. Ya, Kiki tidak hanya memikirkan hal-hal yang manis setelah berumah tangga, tetapi juga kemungkinan terburuk, salah satunya perceraian. Karena itu, Kiki pun telah bersiap diri, misalnya dengan menyiapkan tabungan untuk anak, rumah, serta hal-hal lainnya. Gue juga udah sampai di tahap hopeless kan sama Hairi, sebenarnya kayak ada nggak ya yang emang cocok? Gue sampai terserah, ya udahlah. Kalaupun emang enggak, misalnya amit-amit nauzubillah ujungnya gue nggak nikah juga ya udah gitu. Lu sampai segitunya? Iya, gue sampai di tahap itu. Sepasrah itu gue, makanya gue kaget Hairi 3 bulan pacar langsung pengen ketemu orang tua gue buat ngelamar. Sebelum gue melangkah pernikahan, gue ngomong sama diri gue, betul-betul gue ngomong sama diri gue. Gue bilang, Kiki, lu akan melangkah ke pernikahan. Lu harus siap tapi dengan perceraian. Lu harus siap tapi dengan perceraian. Cerai mati atau cerai hidup. Karena kalau gue udah siap, gue udah bayangin nih, amit-amit someday, kan nikah itu kan jodoh, tapi ada jodoh pendek, ada jodoh panjang. Kalau nanti dia selingkuh atau dia mati duluan, apa yang bakal lo lakuin? Nah tuh gue tanya dulu ke diri gue tuh, kakak gue siap Maya? Terus kalau gue udah punya anak, gue ngebayangin dulu tuh, kalau gue punya anak, tapi gue udah punya tabungan buat anak gue. Kalau dia selingkuh, gue punya rumah, gue punya orang tua, gue punya kendaraan yang bisa gue bawa anak. Jadi gue hal-hal apa itu gue bantu ke diri gue dulu. Salah satu dampak baik yang sangat dia bawa ke aku adalah ibadah. Itu aku belum sangat jauh dari kata sempurna, sangat aku akuin aja, ngelihat dia itu makin ngerasa oh ternyata dia juga sibuk, bahkan dia punya hal-hal yang lebih yang aku punya tapi dia tidak melupakan ibadah. Itu sih yang aku kagumi dari dia dan itu membawa dampak baik buat aku. Dituding tak mau kalah dengan sang mantan, Rizky 2R resmi menikah, mas kawin jadi sorotan. Kurang dari sebulan pasca sang mantan istri Nadia Mustika menikah dengan Iqbal Rosadi, Rizky 2R menyusul dengan menikahi Hersa Rahayu Julianti Sabtu akhir pekan kemarin di Bandung. Tudingan tak mau kalah pun langsung muncul. Selain itu, duda satu anak ini menikahi Hersa dengan mas kawin perhiasan emas 12 gram. Emas kawin ini sontak menjadi sorotan netizen yang menilainya terlalu kecil untuk penyanyi terkenal sekelas Rizky 2R yang jadwal off-air-nya terbilang cukup padat. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 12 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau untuk ijab kabul sih alhamdulillah ada deg-degannya, memang pasti ada gitu. Dan sebelum ijab kabul itu yang deg-degannya semakin mendekati ijab kabul kok semakin bergemuruh gitu hati tuh gitu. Kok makin deg-degan ya gitu. Masya Allah banget sih. Udah mendoakan mudah-mudahan Iki dan Hersa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segera punya hubungan, pokoknya saling mengerti, komunikasi yang baik itu sangat penting dalam rumah tangga. Ya pokoknya doa yang terbaik. Selain Reval Hadi,
Syifa Haju akui Brian Domani orang yang selalu ingatkan dirinya untuk sholat. Ada Brian Domani yang selalu mengutamakan ibadah tepat waktu saat syuting dan berkegiatan lain, terus menuai pujian dari sesama rekan selebriti. Salah satunya dari Syifa Haju yang sempat terlibat proyek syuting dengan aktor ganteng berusia 23 tahun tersebut. Bahkan Syifa mengaku ia juga selalu diingatkan Brian untuk sholat tepat waktu saat berada di lokasi syuting. Luar biasa Brian. Aku kalau syuting sama Brian, dia yang ngingetin aku sholat. Dia tuh benar-benar legit maghrib selesai azan sholat. Kalau aku kan masih kayak karena kan kalau kita syuting waktu break makan itu ya zuhur sama maghrib kan. Iya betul. Kadang kan masih pengen leha-leha dulu, gitu, pengen minum lihat dulu handphone, minum kayak ngapain gitu. Itu enggak, dia langsung benar-benar azan langsung sholat gitu. Berarti kalau cowok ya Brian gitu ya. Brian sih sejauh ini masih jadi top tier banget lah dia. Nah dia tuh nggak pernah Pak, dia nggak pernah ngelewatin jam sholatnya. Demi apa? Demi Allah. Brian Domani rajin sholat. Banget. Aku jadi belajar kalau waktu itu sangat spesial bersama orang tersayang, jadi jangan pernah melewatkan waktu atau menganggap remeh waktu dengan keluarga, pacar atau siapapun itu. Viral di sosial media. Indahnya kerlap-kerlip ratusan ribu lilin hiasi GBK saat jemaat gereja Tiberias lakukan ibadah kebaktian Natal. Ratusan ribu jemaat gereja Tiberias memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu akhir pekan lalu untuk merayakan Natal bersama. Perayaan Natal bersama gereja Tiberias memang selalu digelar setiap Sabtu pekan pertama di bulan Desember. Dan Sabtu kemarin, sedikitnya 200.000 jemaat gereja Tiberias tumpah ruah di Stadion Utama GBK yang tampak sangat indah berhias lilin yang dinyalakan serentak oleh para jemaat. Ya, Natal itu kan tentang sukacita. Jadi kalau kita berbagi sukacita ke orang lain juga sukacita. Itu tuh semua menular gitu loh. Jadi ya semoga Natal ini membawa sukacita yang lebih buat kita semua. Viral pemandangan luar biasa salju di salah satu daerah Arab Saudi mirip di Eropa. Pemandangan indah tersaji di daerah Tabuk, dekat perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania, lantaran gurun pasir di lokasi tersebut diselimuti salju. Pemandangan hamparan salju yang menutupi kawasan pegunungan dan juga gurun pasir Jabar Al-Laus, hal ini pun memantik keindahan yang luar biasa, lantaran suasananya mirip dengan musim dingin di Eropa. Makin dekat, Azam ditemani Ladislau saat acara Father Day. Belum lagi resmi menyandang status sebagai ayah sambung buat baby Azam. Namun Ladislau Kamara sudah sangat aktif mendampingi baby Azam di acara sekolah, seperti saat ia mendampingi baby Azam di acara Father Day, bareng ayah-ayah lainnya, seperti Atta Halilintar dan juga Rizky Bilar. Lantas, seperti apa keseruan baby Azam dan Dedi Ladislau Kamara di acara Father Day tersebut? Selain itu, ternyata Azam juga tengah berulang tahun yang kedua tahun hari ini. Ia pun mendapat ucapan selamat dari Ayah Sule.
habis dikasih lem tadi. Dari awal juga emang suka sama anak kecil kan? Ya. Ya nak ya? Ini mama. Itu mama. Ini? Ini? Mama. Ini? Dadah mama. Thank you. Momen Ariel Tatum menari jaipong dengan Happy Salma jadi sorotan. Sederet berita di jagat maya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh dua artis cantik Ariel Tatum dan Happy Salma yang beradu kebolehan menari jaipong. Ya, keduanya pun terlihat kompak memakai kebaya berwarna merah muda yang dilengkapi dengan selendang kuning. Tapi lucunya, alih-alih disawer, Ariel Tatum justru heboh menyawer para sinden, pemusik dan kru panggung lainnya. Awal mula aku belajar tari tradisional itu Jawa, Jogja, karena aku ngerasa lebih dekat sama leluhur aku pribadi gitu. Tapi begitu aku coba nari jaipong, aku ngerasa ternyata nggak ada yang asing juga ya ketika aku nyoba jaipong walaupun aku bukan orang Sunda. Itu berarti aku ngerasa selama memang dari manapun itu tariannya, karena aku orang Indonesia, jadi pastinya aku akan ngerasa tetap tarian ini adalah tarian rumah aku dan leluhur aku. Ingin sekali selama ini untuk bisa membantu melestarikan budaya, cuma karena memang nggak banyak ya teman-teman aku yang seumuran sama aku yang begitu juga, yang juga begitu punya passion terhadap hal-hal seperti nari tradisional, alat musik tradisional. Jadi aku senang banget ketika tadi ajakin.